ini dari kelompok 3 TPTH akan mengidentifikasi landscape yang ada di taman ini. Yang berada tepatnya di gedung R dan gedung baru juga. Oke, kita di sini akan mengidentifikasi lanskap dari tugas yang diberikan oleh Bu Ani dan juga Bu Yani Alpandari. Oke, kita akan berikan penjelasan terkait arsitektura lanskap itu seperti apa. Lanskap sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang seni, perencanaan, manajemen, dan perawatan sendiri. Terus selanjutnya yaitu lanskap, yaitu merupakan permukaan bumi dengan ruang-ruang serta segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi untuk mencapai efisiensi. Oke, selanjutnya Mas Ilham. Kemudian ada pun elemen-elemen pendukung landscape dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah softscape dan earthscape. Softscape adalah elemen lunak, elemen pendukung yang biasanya merupakan vegetasi seperti pepohonan, perdu, dan rerumputan. Kemudian yang kedua adalah elemen keras, yaitu elemen yang tampilan penyusun taman yang bersifat keras. Umumnya elemen itu bersifat mati. Saya akan melanjutkan. Nah, dari secara umum kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH. RTH yaitu ruang terbuka hijau. Nah, yang pertama itu tidak beracun, tidak berduri, dan tidak mudah patah. Perakaran tidak mengganggu fondasi. Yang kedua yaitu tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap. Nah, yang ketiga yaitu ketinggian tanaman bervariasi, berwarna hijau dengan variasi warna lain dan seimbang. Dan keempat, perawakan dan bentuk tajuk yang cukup indah. Yang lima, kecepatan tumbuh sedang. Yang keenam, berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya. Yang ketujuh, yaitu jenis tanaman tahunan. Yang kedelapan, jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal. Yang kesembilan, tahan terhadap hama penyakit tanaman. Yang kesepuluh, yaitu mampu menjerap dan menyerap pencemaran udara. Selanjutnya, komponen yang ada di dalam taman ini adalah yang pertama ada pohon palem, yang kedua ada pohon mahoni, yang ketiga ada pohon belimbing, yang keempat ada pandan Bali. Nah, kita akan memperkenalkan elemen-elemen yang ada di sini. Mulai dari pohon bonsai kapuk variegata. Pohon ini termasuk dalam jenis elemen lunak. Selanjutnya ada pohon palem di belakang sini. Pohon palem ini juga termasuk ke dalam kategori pohon lunak karena dia termasuk dalam kategori yang mudah dicerna oleh alam. Selanjutnya ada pohon talas. Pohon talas ini termasuk dalam pohon yang lunak. Selanjutnya ada belimbing. Nah, disitulah belimbing kita. Belimbing ini termasuk ke dalam juga elemen lunak. Di samping belimbing ada pucuk merah. Pucuk merah ini termasuk juga elemen lunak. Di sebelah pucuk merah ada tiang listrik yang termasuk elemen keras. Dan selanjutnya ada daun andong. Daun andong ini termasuk ke dalam pohon lunak. Setelah itu ada rerumputan. Rerumputan ini tergolong dalam tanaman lunak juga. Nah, itu dia yang ada di taman ini. Ini adalah fungsi lanskap. Setiap peletakan unsur tanaman dalam lanskap harus memiliki tujuan dan fungsi yang jelas. Tanaman dalam penataan lanskap memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi arsitektural, yaitu pemanfaatan tanaman untuk membentuk bidang-bidang tegak terutama dalam membentuk ruang. Yang kedua, fungsi lingkungan, yaitu fungsi tanaman yang lebih ditekankan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dari faktor-faktor gangguan lingkungan. Yang ketiga, fungsi estetis tanaman, yaitu untuk memberikan nilai-nilai keindahan dalam mendukung kedua fungsi di atas. Sementara itu, elemen keras merupakan elemen tidak hidup, sedangkan elemen lunaknya adalah soft. Oke guys, kita akan membahas tentang kekurangan tentang arsitektura lanskap yang ada di taman ini. Sepertinya
spesinya di sini kita lihat juga di sini tuh ada space seharusnya di sini. Itu menurut dari kelompok kami, pandangan kita itu seharusnya dikhususkan buat seperti petakan sedikit 1 meteran, panjang 1 meteran, khususnya itu diberi tanaman hias, khususnya ini bisa juga. Terus kita mempertanyakan dari fungsi di sini juga, ini keberadaan dari tanaman talas sendiri itu menurut saya kurang bagus, mengurangi estetika yang ada di taman ini sendiri. Dan menurut saya juga rumput ini sudah bagus, tapi alangkah baiknya dari saran dari kelompok kami, alangkah baiknya rumput Jepang ini diganti dengan rumput gajah mini seperti yang ada di sini. Alangkah baiknya dengan rumput ini untuk menambah estetika yang ada di taman ini. Kita lagi kembali lagi untuk menambah ini juga bisa ditambahkan dengan elemen-elemen batuan, elemen keras untuk batuan sendiri. Kita buat lingkaran untuk menambah estetika juga. Dari sini saya juga mempertanyakan banyak ini pasti ada penampakan yang sangat tidak pantas lah, tidak sesuai dengan langkah yang ada di taman ini, mengurangi estetika, nilai estetika yang ada di taman ini. Seperti paralon ini seharusnya ditutup supaya apa, menambah taman ini. Itu jalan selanjutnya juga seperti tanaman ini. Oke, kita juga akan mengidentifikasi di penataan terkait ada tanaman gajah ini sudah bagus buat nilai estetika, tapi angka baiknya lebih banyak lagi untuk tanaman ganda rusa sendiri. Bisa di bentuk sini dikasih juga tanaman ganda rusa untuk mengitari di keramik ini. Sudah bagus. Ini juga baiknya juga ditambah dengan elemen-elemen keras seperti batuan, mengitari tanaman ini atau tanaman hias bonsai putri. Nah, di sini juga ada poin ini juga. Alangkah baiknya juga di sini diberi jembatan atau jalan penghubung untuk jalan ke depan situ. Itu dari koreksi-koreksi dari kelompok kami. Ya, ini ada satu lagi buat ini sendiri kurang efisien kalau ditanam di taman karena beli sendiri itu daunnya mudah rontok sehingga akan mengotori area sekitar. Ini bisa diganti dengan tanaman lainnya mungkin seperti rumput merah. Oke, di sini ada yang ini sudah berfungsi dan termasuk elemen keras. Harusnya baik dihilangkan karena sudah berfungsi. Dan di sini juga ada tiang listrik mungkin untuk penerangan parkiran. Baiknya untuk kami taruh di sebelah sini untuk agar rumput tumbuh dengan sempurna. Dan di sini seharusnya dikasih penutup agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini juga termasuk saluran air. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan lampu taman di sini yang kayaknya kurang tepat aja, kurang cantik. Hanya seperti ini dan atasnya juga cuman gini. Terlalu biasa kalau untuk sebuah taman ya teman-teman. Lebih baik itu lampunya diberi lampu taman yang kayak ada penutupnya gitu segitiga, jadi kayak buat mempercantik nilai estetik, menambah nilai estetika suatu taman. Di bagian pohon tanaman ini kurang estetik ya, karena pohon yang ini kecil ini nggak melingkari pohonnya, jadi kayak terkesan ada ruang kosong di sebelahnya. Nah, ini juga rumput tidak tumbuh
tidak tumbuh semuanya, nggak merata gitu. Sama seperti halnya yang di sana, di pohon itu juga nggak merata tumbuhnya rumput, jadi terlihat seperti kosong di sini. Lebih baik ini diberi bebatuan mengitari pohonnya agar terlihat lebih estetik. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari pohon ini, sedikit koreksi karena pohon ini memiliki biji-bijian termasuk golongan biji-bijian, menghasilkan biji-bijian. Selanjutnya ada space kosong, terlihat space kosong di sini yang enggak dimanfaatkan. Nah, menurut saya di sini bisa ditambahkan elemen hardscape atau elemen keras seperti penggunaan batu, kerikil atau dibuat patung juga bisa di sini, diberikan patung atau dibuat tempat duduk yang nyaman. Bisa juga daripada kosong seperti ini, rumputnya juga tidak tumbuh di atas itu. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye.